Saya hold dari 2022 September, 300 300. lebih. Saya masih pergi kerja naik kereta, dari stasiun Duri saya naik Gojek. Cuman kesian satu sales Lamborghini bolak-balik. Karena belum TP. Karena belum TP. Kok kaosnya keren banget nih. Nih. Nih garis keras. Woi. Berarti anaknya beli dong kok? Anaknya harus Anak beli. Apa sih namanya? CBDK. CBDK gitu. CBDK. Paninya pasti hold dong. Saya hold dari 2022 September. Aduh. Average berapa itu? Average-nya dari 1.200 ke 800 all in Tetap semuanya. all in lagi. Hajar sampai 1.500 terus udah nggak ada duit ya udah. Ya Oke, sekarang sampai sekarang. Ya. Jadi duitnya berlipat-lipat. Ya, cuman kesian satu sales Lamborghini bolak-balik. Karena belum TP. Waduh. Karena belum TP. Belum TP. Oke. Oke, standby semuanya. Oke, in 3, 2, 1, and action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Yanto Hidayat. Oh. Dikenal juga sebagai Koyung atau Cangcimen. Kenapa Cangcimen nih kok? Karena suka ngoceh aja sih. Suka Kan ngoceh. Cangcimen itu kacang kuaci permen ya. Jadi kalau kita jalan-jalan naik bus atau itu kacang kaci mana. Nah, itu kayak gitu. Tapi jualannya bukan Cangcimen. Oh enggak dong. Oh enggak. Belum. Oh. Kita mah jualannya saham-saham yang tidak terlihat orang, yang dianggap remeh orang, tapi kita tahu ini punya potensi 3, 4, 5 tahun ke depan. Kayak Pani seperti ini. Dari 2022 tadi udah bilang Dari ya. 2022 September. I see. Ini nanti kita akan kulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita mau kenal lebih lanjut nih mengenai Koyung. Koyung, sebelum terjun ke pasar modal, apakah punya pekerjaan lain? Sebenarnya saya punya perusahaan IT sih Bu, di network dan security. Fokus di sana dari tahun 2000. Oh, udah Cuman lama ya? udah hampir, bahkan pegawai saya udah hampir senior semua, udah dapet lumayan lah fasilitasnya. Cuman kan posisi kan ketika tahun 2020 itu kan ada kondisi ekstrim kan, COVID Yes, gitu pandemi. kan. Nah waktu itu memang saya udah ikut Mirai itu dari lama. Yang jadi masalah waktu itu ya cuman asal taruh, terus jarang investasi, jarang trading apa segala macam. Nah pas tahun 2020 itu kan nganggur ya. Semua orang IT itu kerjanya dari Zoom. Zoom. Dari Zoom yang nganggur ini mau ngapain lagi gitu kan. Akhirnya saya baca-baca buku, ikut beberapa grup, buat apa? Buat untuk akselerasi pembelajaran. Pengetahuan ya? Saya ikut Glimpse, Pak Diki, saya ikut Hungry Stock juga, Pak Lukas, dan saya ikut juga di Think lah. Jadi buat burning out, dan juga saya ngambil beberapa buku, saya baca semua, karena memang saya kalau lagi passion-nya keluar, itu bisa satu bukunya. All in lah ya? Ya, itu bukunya Pak JS tuh recommended banget. Saya baca itu biasa dalam 2-3 jam itu biasa habis. Wow. Baca nggak ngerti, tapi saya baca sampai 3-4 kali. Oh, maksudnya seperti ini gitu. Jadi bagi saya tidak menganggap saya pintar, karena bagi waktu saya kecil pun saya sebenarnya nggak terlalu pintar-pintar amat. Bahkan kelas 5 itu hampir nggak naik kelas. Waktu itu saya udah dipanggil orang tua segala macam. Tapi dia ngomong, lu nggak perlu pintar, lu cuma cukup lihai. Nah, itu dia. Prinsipnya sampai sekarang. Karena di pasar modal kita nggak perlu pintar banget kok. Yang penting kita lihai, kita adaptif. Kan di pasar modal kan kita seperti pengusaha ya. Kalau memang zamannya jualan CD, kita jualan CD. Kalau zamannya kita jualan MP3, kita jualan MP3. Jadi di pasar modal itu kita harus nggak perlu kaku dengan terhadap sesuatu ajaran. Ikutin aja tren. Fleksibel aja gitu loh. Sehingga so far so good lah. Dengan CAGR saya di 4 tahun ini di 160%. Luar biasa. Nah, kita mau tanya lagi nih, 2020 akhirnya terjun, kayaknya lebih banyak baca mengenai investasi ya kok ya? Invest long term dibandingkan trading. Gitu. Betul, jadi saya mohon maaf sama Mirai, saya kurang aktif buat trading gitu. Walaupun portofolio udah berlipat-lipat. Gak apa-apa, yang nanti TP-nya berapa tahun lagi tungguin ya gitu ya. TP-nya, sekali TP-nya itu huge nantinya. Oke, nah Koyung akhirnya pas pandemi 2020 mendalami investasi. Itu langsung hajar nggak sih kok? Enggak, waktu itu saya masih belum terlalu ngerti sih untuk masalah investasi gitu kan. Posisinya kan kadang-kadang kan kalau kita investasi itu kan sambil belajar itu kan sesuatu yang baru ya. Walaupun memang kalau lihat dari track record-nya saya multi bagger-nya itu ada beberapa sih. Ada yang bagger hanya 6, multi bagger-nya ada 7 atau 8 gitu kan.
Cuman dalam proses belajarnya itu, saya merasa ada sesuatu yang kurang, ibarat kata investasi itu kaku banget gitu kan. Kita harus ngikutin satu ajaran. Nah, di dalam 2020 ke 2022, saya nemuin ada satu passion bahwa ada corporate action yang nantinya itu menarik loh. Nah, akhirnya saya belajar di sana dan kebetulan saya nemu Pani gitu kan. Memang Pani bukan dari insight-nya pertama dari saya, cuman ketika ada sesuatu, ada orang info atau market info, ada nggak keinginan tawan dari kita untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Dari 2020 kan saya dulu mainnya batu bara. Orang benci batu bara, saya malah suka gitu. Karena ketika simple ya, kalau batu bara di harga $50, itu kan pasti kebanyakan EPS emiten batu bara pada turun, ya kan? Nah, jadi kalau beli batu bara itu cari EPS-nya yang negatif atau EPS-nya yang paling besar, ya kan? Tapi kita jual batu bara ketika EPS-nya sudah mulai sangat baik, gitu kan? Jadi kalau PER-nya udah di bawah 23 ya seharusnya jual batu bara. Nah, itu saya banyak sekali batu bara multi-bagger-nya. Habis itu nemuin emitennya Pani. Oke, tadi Ko Yung mention bahwa ada loophole nih antara investasi yang mungkin orang kenal konvensional gitu ya atau tradisional Ya, dengan tren yang ada sekarang. ya, Apa sih yang harus diadaptasi nih kok untuk para investor sekarang? ya gini, ada orang yang memang ahli di bidangnya, gitu kan. Tapi ada juga kan banyak lagi orang yang follower, ikut doang gitu kan, ikut doang. Nah, contohnya kayak Pani, kita contoh case Pani. Pani di tahun 2022 September itu per PBV-nya itu PER-nya di 2000, PBV-nya itu sekitar 400 gitu kan. Oke. Jadi Itu lebih tinggi dari sekarang ya oh justru? gila, gila banget sampai ketika masuk itu, lu nggak salah lu, PER PBV-nya beli segini. Nah, Oh inilah tapi itu udah backdoor ya kok ya? sudah Udah backdoor, backdoor, udah ganti sudah nama ya? backdoor, betul. Nah, ingat ketika backdoor terjadi, right issue pertama, itu dia injeksi modalnya kan 6,5 triliun, ya nggak? Tapi kan earning-nya masih earning kaleng, Ya. bukan earning rumah. Jadi kita sebagai investor saham itu harus ngelihat ini earning-nya dalam 3-4 tahun akan seperti Akan apa. terreflect nggak? Terlihat apa Kapan enggak? reflect-nya? Nah, itu yang kadang-kadang orang suka miss, hanya mau baca per PBV itu aja, as is aja. Padahal nggak melihat, lu 4-5 tahun per PBV-nya turun. Dan itu sudah terbukti, per PBV sudah turun. Orang tadi Mas bilang, wah masih PBV-nya masih berapa, 20-an. Ya tapi kan dia nggak tahu, dulu waktu saya beli PBV-nya itu di 200. Oke. Kayak gitu. Nah, ini adalah yang sangat bahaya ketika orang hanya mempelajari a part of the system lah maksudnya gitu kan. Yang dibilang mungkin secara teoritis gitu ya, Secara dari baca buku teoritis, tok. wah kita maunya PBV-nya di bawah 1 gitu kan, PER-nya kalau Ya. bisa di bawah 7. Kalau masalah PER di bawah 7 PBV, di bawah 1 investasi benar, saya rasa orang Indonesia harusnya udah jadi orang kaya semua gitu. Kalau berdasarkan Kalau berdasarkan itu, teorinya tetapi it's gitu ya. not gitu kan. There's another way gitu loh, bukan another way, maksudnya Ada PER faktor lain ada nih. faktor lain bahwa lu PER PBV tidak bisa digunakan seperti as is. Nggak mutlak lah ya. Nggak mutlak. Bukan itu aja gitu Nggak mutlak. faktornya. Nah, mungkin kebetulan saya melihat ini karena background saya adalah pengusaha, Aha. gitu kan. Dan kebetulan saya termasuk dari papa saya kan dari PIK 2 gitu kan, papi saya yang Indofood gitu Oh, kan, baby oke. saya yang brand gitu kan. Jadi Oh, kebetulan oke. darah-darahnya masih ada darah biru kental ini. Oke, emang privilege anak orang Horka ya dari Nggak, sananya. nggak. Cuman saya pelajarin dari mereka ini kan sebagai pengusaha sukses mereka, kita ikutin cara pola pikirnya mereka gitu loh. Oh, lu pikir seperti ini, kita seperti ini. Nah, sebenarnya mungkin nggak sih kok untuk para investor sekarang ini beradaptasi sesuai dengan cara Koyong tadi nih? Bisa aja Tapi, open minded bahwa sebenarnya nggak harus ilmu itu harus satu aja gitu, tapi kita open minded. Kenapa gitu? Jadi ya mungkin yang saya bisa kasih sarankan pada teman-teman, misalnya itu adalah cari perusahaan-perusahaan yang dalam 3-4 tahunnya earnings-nya itu akan double, triple, bahkan mungkin luar biasa earnings-nya gitu loh, dibanding yang sekarang. Jadi bukan hanya kita berpikir, kenapa harga barangnya PBV 1 nggak ada yang mau beli gitu loh. Mungkin malah saya bilang sama teman-teman, bahkan adik saya sering ajarin, kalau dalam investasi saham, simple pikirnya. Kalau kita barang beli di 1.000, kenapa ada orang mau beli 2.000 dari kita? Kalau kita tidak bisa menjelaskan kenapa ada orang mau beli dari 2.000 dari kita, maka itu udah pasti salah. Kita, oh ya PBV-nya, misalkan perumahan yang di Serpong, ini kan PBV-nya murah, 0,5. Harusnya harga wajarnya 2.000. Pertanyaan saya,
kenapa ada orang yang mau beli 1.500? Nggak usah ngomong untuk muluk-muluk lah 2.000. Kenapa ada orang mau beli 1.500? Kalau emitennya aja nggak pernah bagi dividen. Jadi bukan masalah PBV di bawah 1, ini layak beli, PR di bawah 7 layak beli. Masalahnya kalau kita beli barang 1.000, yang mau beli 2.000 siapa dan kenapa gitu loh. Harus ada alasannya. You must get the reason. Kalau kita nggak tahu itu ya susah. Kan saya tahu Pani. Pani kan simple tesis ya Bu ya. Kita baca keterbukaan informasi di IDX waktu dia right issue pertama. Ini pun waktu September 2022 yang ngomongnya. Iya. Udah lewat. Okay. Saya kelewatan bukan right issue pertamanya. I see. Right issue pertamanya itu sudah lewat. Harganya waktu itu udah sempat ke 15.000 gitu kan, right issue turun ke 800 karena kan dia dividen pembagian besar ya, 1/32 apa 31 saya lupa. Jadi setelah selesai dari 15.000 turun ke 800-an. 800-an naik ke 2.000. Waktu naik ke 2.000 saya baru sadar, gua salah. Harusnya Pani hitungannya begini-gini. Saya tungguin momennya ketika MOS saja 50% masuk. Oke. Nah, Koyung itu untuk ngambil harga wajar yang akhirnya memutuskan Koyung masuk nih all in di Pani. Itu apa tuh hitungannya? Hitungannya adalah NAV, as simple as that. Jadi nggak usah terlalu complicated hitungan. Wah, begini-begini. Iya. Semuanya lengkap gitu ya. Kan kita mau kaya ya nggak mau pinter gitu kan. Saya bilang saya mau kaya nggak mau pinter gitu loh. Jadi kita orang dagang, kita baca keterbukaan informasinya di right issue pertama. Harga beli tanahnya itu cuma di bawah 2 juta. Sedangkan harga peak 2-nya, kalau kita lihat, sekarang harganya berapa? 25 juta minimum. Udah itu bentar lagi jalan tol mau jadi nih. Ini ngomongin sekarang. Sekarang. Iya kan? Tapi kan kita lihat posisinya nanti kan seperti ini gitu kan. Itu naik lagi. Apalagi ada anak company-nya, CBDK udah IPO. Wah, udahlah, siap-siap lah. Makanya saya udah bilang dari awal, waktu saya September 2002 saya beli, 2023 dia right issue kedua, itu kan dia injek tanah lagi kan. Yes. Jadi totalnya sekitar 1.600 hektaran lah ya. Terakhir 1.800. 1.800. Karena sama private placement 1, private placement 2. Betul, tahun lalu. Iya. Ya kita tinggal hitung aja NAV kali berapa gitu. Terus dia bilang, nanti ada yang beli. Nah masalahnya orang kadang-kadang, ini susah ya. Kalau orang ada informasi, kalau lu mau tahu, lu cari tahu. Ya. Gitu kan. Kadang-kadang ada orang mau informasi, maunya bagus apa enggak gitu kan. Atau kalau lagi turun, beli ada apa ya? Iya, kalau lagi naik bisa nambah apa enggak gitu. Dia nggak mau cari tahu. Cari conviction sendiri. Conviction itu seperti agama kalau saya bilang. Orang mau ngomong apa, bagi gua surganya dia, nerakanya gua, nerakanya dia, surganya gua gitu kan. Jadi susah subjektif, gitu. Ya? Subjektif gitu loh. Baik, ini kan kita ngomongin soal strategi. Nah, dari Koyung sendiri, untuk memilih saham-saham yang tadi, baggernya ada 6, multi-baggernya ada banyak, sekarang Pani pun masih hot gitu ya. Apa sih yang Koyung lihat dari semua saham ini yang sama? Adalah saham-saham yang dipandang remeh sama orang lain. Remehnya gimana nih kok? Contohnya waktu batubara. Wah, batubara tahun 2020 itu kan yang hujat kan seluruh Indonesia. Plus seluruh cloud yang ada di Indonesia lah bagian-bagiannya. Semua ngomong, channel ngomong, wah ini batubara nggak ada masa depan, nggak ada masa depan. Nah, ketika orang itu merendahkan sesuatu, kita coba lihat, ada nggak segi positif yang bisa kambil? Karena ketika waktu itu tahun 2020, itu kan benar-benar harganya di bawah banget, orang buang banyak, nampunginnya enak. Karena kita tahu, batu bara, orang nanti kalau udah untung, dividennya gede, orang suka dividen. Jadi waktu saya beli batu bara di tahun 2020, saya tahu, ini orang akan suka dividen. Orang itu suka dividen. Jadi waktu saya cocok ITMG saya beli di 7.000. Saya jual di 42.000 something lah. Kenapa saya jual ITMG di 42.000? Karena saya tahu, itu orang akan suka dividen. Dividennya 42.000, waktu itu dividennya hampir berapa ya? Hampir belasan ribu loh. Iya. Jadi sekitar dividennya aja 30%. Ya udah saya lepas. Ini periode holdnya berapa lama tuh waktu itu? 2 tahun. 2 tahun. Batubara semua 2 tahun. Ketika ada peaknya season, karena dia cyclical, ya kita jual. Jadi memang Koyung ini metodenya juga selain convictionnya besar, sabar ya kok ya? Harus. Kalau saya kan beda ya sama mungkin teman-teman yang trading, yang atau nge-swing 3-4 bulan gitu kan. Saya biasanya tipenya long gitu loh. Sesuai dengan body gitu kan, agak gemuk gitu ya. Jadi jarang susah bergerak gitu. Cuman sekali masuk biasa saya heavy gede. Size-nya lumayan gitu kan. Cuman memang kita ambilnya yang long term. Nah, jadi pikirnya itu harus lebih fleksibel dan adaptif dan juga mau keep learning lah. Saya selalu bilang saya nggak pinter-pinter amat, cuman saya mau belajar gitu. Nah, dengan metode Koko ini akhirnya bisa mendapatkan tadi ya, CAGR-nya 160%. Emang kalau boleh tahu modal awalnya berapa sih kok? Boleh spill nggak nih?
Cuman 2M. Cuma 2M. Iya, To date sekarang udah jadi berapa tuh kok? 300 300. lebih. Itu pure dari investasi saja. Investasi aja. Keren, luar biasa. Dan tadi triknya satu ya kok ya, adaptif dan mau belajar. Ada Open tuh mau minded. belajar, open minded gitu. Kalau ada orang memberikan suatu informasi, jangan kita berpikiran negatif melulu. Kan kadang-kadang orang, ini lu mau makan gua, lu mau cia gua gitu kan. Itu selalu orang pikir. Kalau ada orang informasi, kita selidikin. Tahu barangnya apa yang dibeli, PSP-nya itu siapa, gitu kan. Kenapa beli sekian, kenapa jual sekian. Bagaimana caranya kita bisa lawan fund besar gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus cari metode yang a little bit different lah dibanding mereka gitu kan. Kalau nggak ada dana yang masuk susah. Bayangin dana yang masuk mengalir dari luar negeri ke Indonesia. 5-10 triliun. Apakah nanti investor-investor yang pegang brand nggak mau beli BBRI juga setelah pegang duit? Pasti beli BBRI juga. Yang jadi masalah kan orang suka munafik gitu loh. Wah, kenapa gitu? Nah, sekarang ada fund luar mau masuk ke dalam, kita jualan dong. Kita jualan duitnya buat apa? Ya pasti buat pasar modal lagi ke dalam. Yes. Jadi lebih ke cycle-nya kita harus pelajari ya kok ya, nggak cuma sahamnya doang gitu. Betul, apalagi sekarang Trump 4 tahun lagi kan. Terus USD menguat lagi gitu kan. Suku bunga nggak turun. Ya mau ngomong apa? 4 tahun mau puasa ente. Ya kan gitu. Jadi pinter-pinter juga menyambungkan yang namanya makro, flow, dengan pilihan saham semuanya itu berkesinambungan gitu ya Kak ya. Lihatlah yang kadang-kadang orang nggak lihat gitu. Karena simple ya. Kalau orang mau jualannya sama, itu kita susah maju. Contohnya, yang satu jual Mixway, yang kedua jual Mixway, kita jual Mixway. Kita keempat mau jual Mixway juga. Siapa yang mau beli Mixway-nya kita gitu kan, contohnya kan. Jadi kan posisinya kita harus a little bit different lah dibanding orang lain gitu. Anti mainstream. Anti mainstream. Dan it's okay kok, it's nice gitu. Nah, tapi selain cerita cuannya gitu, pernah nggak sih Koyung ini juga mengalami yang namanya sangkut atau rugi? Kalau rugi pernah. Pernah. Semuanya pernah, saya alamin pernah. Jadi saya bikin 4 kategori ya. Pertama, cut loss gitu ya. Cut loss-nya itu saya di ADI, PTPP, sama KRAS. Oke. ADI, PTPP ya biasalah kita. Construction ya, construction. Ya waktu itu kan tahun 2020 kan IKN infonya. Dulu kan saya baru pertama kali masuk kan, jadi nggak terlalu ngerti. Wah ya, konstruksi bagus nih gitu kan. 50% cut loss-nya. Oke. Tapi nggak kapok ya kalau waktu itu belajar lagi? Belajar, karena memang sekolah itu mahal. Sekolah itu mahal banget ya? Mahal waktu itu ya? 50%. Lumayan ya? Dari 2 emang waktu itu ya kayak ya, tapi untung waktu itu saya belum terlalu ngerti, masih belum all in. Jadi modelnya itu saya sebar. Gitu. Saya sebar. Jadi ada yang beli batu bara, beli itu gitu kan. Tapi setelah semakin mengerti, saya kebanyakan sekarang lebih karena konsentrasi. Jadi cuma 1-2 saham doang. Nah itu yang cut loss gitu kan. Terus kedua yang nowhere lah. Nowhere itu artinya sahamnya nggak kemana-mana. Nah, contohnya waktu CPO. CPO kan waktu itu kan sempat udah mau naik tuh harga crude palm oil-nya kan udah mau naik. Cuman waktu itu terjadi masalah adalah pemerintah kita bilang demi rakyat banyak gitu kan. Harga nggak boleh naik segala macam. Ya, kita kan investor. Kita kan mau ambil keuntungan dari market gitu kan. Kita mau kaya dari sana gitu kan. Tetapi kalau pemerintah mencegah CPO nggak boleh naik, ya udah nggak bakal jalan tuh harga sahamnya. Saya jual buru-buru. Makro, kembali lagi makro. Makro. Ya? Jadi di dalam hubungan ini ada segitiga sih Bu, antara pemerintahan dengan kita investornya dan juga dengan PSP-nya gitu loh. Kalau pemerintahnya udah nggak dukung, forget it. Contohnya kayak, mohon maaf, nah kayak gitu kan. Oke, ya betul. Cukai naik terus gitu kan. Udah gitu rokok bajak-bajakan gitu di jalanan. Mungkin banyak. Jual bebas. Yes. Apa yang bisa dilakukan gitu? Akhirnya pasti sunset ya. Sunset. Nah itu kedua, nggak kemana-mana. Saya buru-buru jual. Ketiga yang beggarnya cuma satu. Beggar satu tuh saya contohnya kayak Hero gitu ya. Medco yang paling cepat dalam 3 bulan saya masuk 1 miliar keluar 2 miliar gitu kan. Medco kan waktu itu kan ada dia beli gasnya itu kan, sisa itunya. Kalau Hero simple. Jadi kadang-kadang saya suka bingung gitu ya. Kita amatin lingkungan sekitar kita. Rumah saya kan di Kosambi. IKEA itu kan ada di Alam Sutra kan. Iya kan? Jadi setiap 1 minggu kalau kita ke mall itu, saya lihat IKEA, waktu itu IKEA rame banget gitu kan. Yes, simple ya. Pemikiran kita adalah,
ada sahamnya nggak? Gitu. Kalau kita investasi gitu loh, ada sahamnya nggak gitu. Sahamnya apa? Ternyata sahamnya Hero. Hero. Wah, saya lihat oke, beli gitu kan. Oke, oke. Karena waktu itu IKEA penjualannya naik tuh. Ada IKEA, ada Guardian gitu kan. Kapan saya jualnya? Ketika simple, kok IKEA-nya biasa parkiran mobilnya panjang, Agak kenapa sepi nih. sepi gitu kan. Ya udah nggak usah Jual. terlalu banyak pikir gitu. Oke, oke. Jual buru-buru gitu loh. Ya. Asa gitu kan, Asa. Saya Asa dapat 4 bagger. Asa waktu itu kan lagi naik daun. Oke. Antar aja. Antar aja, ya. Ya, antar aja kan. Ada aplikasinya bisa jemput rumah. Saya beli, wah ratingnya naik nih. Di Google Play naik, di iPhone naik, iOS-nya rating naik. Saya bahkan ngetes sendiri, jual kirim barang, tes, deliver segala macam bagus. Orang masih pada belum tahu. Pas udah mulai ada komplain di Google Play Store-nya, Udah baru jual. barang nggak nyampe, ini nggak nyampe. Wah, ini udah nggak bener nih. Jual buru-buru. Oke. Jadi ya fleksibel lah gitu loh. Harus melihat itu fleksibel. Nah, kalau yang multi baggernya ya banyak lah batu bara semuanya tadi ya. multi bagger dan sangkuters. Sangkuters saya ada 2, Ah. Pani sama Piva. Sangkuters kenapa dibilang sangkuters? Karena Belum di TP. belum di TP. Belum di TP. Bisa diklaim saya satu-satunya yang mungkin ya belum pernah jual dari September itu sampai sekarang. Berarti so far belum di TP dan rencananya nanti masih ada nggak nih untuk target-target mungkin saham yang di hold gitu kok? Satu ya, PAN ini kan kita tahu luas tanahnya yang dia itu kan quite big gitu kan. Jadi it's a long journey lah di sana kan. Satu. Kalau udah long journey seperti ini kan, saya sebesar, apakah kita melihat target mereka adalah retail kecil gitu? Tentu tidak ya. Ya, as simple as that gitu. Pasti Oke. buangnya itu ke Bigger fund-fund besar, dreams. bigger dreams. Maksudnya fund-fund yang memang butuh dana pengelolaannya itu besar gitu kan. Bahkan saya udah hitung, ada teman saya dari Glimpse, Pak Diki, harusnya sih potensial masuk di tahun ini ya, saya nggak ngomong Februari ya, di potensial tahun ini bahwa si PAN ini akan masuk ke MSCI. Oke, ya Standar disclaimer dulu, ya. baru Let's Index. Ya, disclaimer ya. Gitu. Oh. Tapi hopefully tahun ini. Ko Yung, dengan investasinya yang bisa dibilang sukses gitu ya sampai sekarang, apa sih tujuan atau goalnya nanti buat Ko Yung sendiri atau buat keluarga mungkin? Ya, kalau saya sih orangnya suka travel ya, suka jalan-jalan. Jadi ya saya orangnya family man lah, maksudnya yang lebih suka jalan-jalan gitu. Kalau dari saham, kita ada grup namanya Kuliner Saham yang dipegang sama Pak Hendra. Suka sharing ilmu juga dan itu biasa free, kita nggak pernah charge. Jadi sahabat Piraset boleh join nih kok? Join, nanti kontak Pak Hendra Nahiba di Kuliner Saham, biasa beliau yang jadi ketuanya. Karena saya suka ilmu sharing, kasih gratis gitu kan. Karena bagi saya ilmu yang saya dapat ini saya dapat dari orang lain gitu. Jadi saya nggak berhak untuk men-charge orang-orang yang mau belajar. Jadi saya kasih free juga di Kuliner Saham itu. Dan punya cita-cita sih kalau udah mulai bisnisnya saya bisa hand over ke adik saya gitu kan pelan-pelan, pengen bikin buku. Menurut saya adalah investment itu berbeda bagi semua orang. Yes. Ya. Yang jadi problem adalah orang mau mengikuti cara investasi orang lain. Kenapa beda? Satu, time. Ya. Waktu kita beda-beda gitu kan. Ada yang anak muda. Kalau kita mau kaya, mau cepat di dunia saham ya menurut saya, itu adalah cari 3 company yang turnover, cyclical, sama growth. 3. Kedua, size aset under manajemennya beda gitu kan. Ada yang mungkin mulainya dari saya cuma 2 miliar, tapi ada juga mungkin yang 20 miliar. Tapi ada juga yang mungkin sekarang posisinya udah triliunan gitu kan. Itu cara mainnya beda. Kalau udah triliunan kayak gitu, mereka kebanyakan mainnya cari yang dividend play gitu kan. Karena untuk dividend itu, gue mau beli saham lu 1 triliun gitu kan. Sama yang punya perusahaan, ya udah Pak, Bapak aja yang jalanin kan gitu modelnya kan. Jadi pemegang utama gitu ya. Iya, kan orang nggak mau gitu kan. Terus lingkup ruangannya, ya kan. Mungkin ada orang yang main selama ini di batubara terus karena memang mainan di batubara. Yes. Tapi ada juga orang yang main di otomotif gitu kan. Ada orang yang main di mana. Nah, dengan lingkungan yang berbeda, circle of competence yang berbeda, ya pasti berbeda gitu loh. Yang problemnya adalah orang mau mengikuti cara orang lain. Wah, itu complicated. Itu very dangerous bagi saya gitu. Nah, untuk sahabat Piraset nih pasti banyak banget nih yang mimpinya ingin jadi seperti kayak Ko Yung gitu ya. Boleh dikasih nggak 3 kata kunci untuk sahabat Piraset? Satu ya, ada 3 ya. Satu, coba berpikir berbeda gitu. Jangan berpikir dengan mainstream yang sama, ya kan. Kalau kita mainstream yang sama ya kita ngikutin arus gitu. Kita coba berpikir anti mainstream, tetapi bukan
artinya kita reckless gitu, bukan ceroboh gitu. Kita lihat seperti itu. Terus kedua, perdalam dan perluas circle of competence-nya. Maksudnya bergabung dengan grup-grup saham itu is okay gitu kan. Kita dengerin pendapat segala macam gitu kan. Terus ketiga, jangan terlalu diversifikasi saham. Nah, justru ini yang kadang-kadang orang suka, wah, beli saham ada berapa, Pak? 10, saham ada 20. Pak Yanto berapa? 2. Nggak takut? Nggak. Jadi logiknya beda ya. Kalau saya takut beli sahamnya sebanyak mungkin untuk di 2 emiten, sementara dia bilang nggak aman gitu kan, berarti kan lu beli sahamnya pertama kali udah salah gitu. Kalau kita udah yakin aman dan yakin bagus, kenapa kita nggak all in? Gitu loh. Jadi logic thinkingnya itu nggak make sense ya bagi saya. Dia bilang mencari aman. Kalau cari aman kok 20 gitu. Berarti lu nggak yakin dengan pemilihannya lu gitu kan. Nice. Dan Ko Yung, kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya. Definisi mapan untuk Ko Yung apa sih? Sebenarnya sih mapan itu ya bisa pengennya ya nanti kalau udah saya nggak usaha gitu kan, saya udah bisa lepas. Itu pengennya kalau pagi itu jalan sama nyokap, makan bakmi, pulang, terus antar anak sekolah. Ya simple ya. Ya nggak terlalu itu. Maksudnya saya sharing saham itu ya suka bukan masalah uangnya sebenarnya. Saya paling seneng tuh kalau tesis saya benar. Wah, waktu batu-bara, wah bilang juga apa gitu. Yeah. Waktu panik, bener banget. Jadi bener. ada satu kesenangan kepuasan bahwa gitu ya. Tesis gue bener banget gitu loh. Mungkin ada miss 1-2, tapi secara overall on the target gitu kan. Uang oke, tapi bagi saya nggak suka beli, mohon maaf, jam tangan atau mobil. Saya nggak suka itu. Jadi saya lebih suka ya travel gitu kan, terus hidup lifestyle biasa lah gitu. Ya paling koleksi tanah, cuman kan belum beli ya, karena masih nyangkut. Karena belum TP. Sama Niko. Aku ada satu pertanyaan mungkin sebelum kita ke pertanyaan terakhir ya. Rasa pegang capital 300M tuh gimana kok? Biasa aja, saya masih pergi kerja naik kereta, dari stasiun Duri saya naik Gojek, makan masih ada yang di warteg kadang-kadang. Tapi secara mungkin kepuasan, kesenangan, ngaruh banyak nggak sih kok dengan Koko punya uang lebih banyak sama enggak? Saya senang ketika orang say thank you di Instagram saya karena ada yang bisa berobat kanker. Ya, berobat kanker. Ngerit, bisa beliin bapaknya rumah. Karena ilmu yang Ko Yung sharing. Ya, aku share gitu. Ya, saya thank you. Jadi saya bilang, nggak terima bayar, tapi kalau oleh-oleh bolehlah. Ko Yung, satu pertanyaan terakhir ya. Definisi sukses untuk seorang Ko Yung. Lingkungan kita maju bersama gitu ya. Keluarga, teman-teman dekat, bisa happy bareng gitu kan. Kita kan ada kuliner saham itu kita coba kumpul gitu kan. Sukses bareng, bahagia bareng. Kemarin ada yang ngundang lagi, kok thank you ya bekas Koko gue bisa kawin. Gitulah. Keren banget Ko Yung. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya buat sahabat Reset. Dah, kita selesai yang agak serius, kita sekarang yang lebih santai-santai, segmen games ya Ko ya. Kalimat gantung. Jadi aku ngomong kalimat, nanti Ko Yung yang selesaikan. Ya. Oh. Sambung ya. Cita-cita saya waktu kecil adalah? Cita-cita saya kecil itu jadi dokter. Oke. Ketika ke satu dokter langganan, mama kan waktu itu kan masih saya SMA gitu kan. Tuh dok, dia mau jadi dokter. Malah kata dokter saya, ngapain lo jadi dokter? Capek kayak gua gitu. IT aja, ya udah di IT dan saya falling in love lah dengan IT gitu kan. Berikutnya, hal yang paling saya perhatikan ketika berinvestasi adalah ESP. Kalau saya punya kesempatan untuk time traveling, saya akan pergi ke waktu. Pani masih di harga 50. Ko Yung, thank you banget sudah mau cerita. Thank you Ibu, masih. Oke, sahabat Reset, itu dia tadi akhir perbincangan kita bersama dengan Ko Yung atau Ko Yanto Hidayat. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock
hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.